Berapa banyak orang Islam yang hanya melihat kemanusiaan Yesus, lalu akhirnya menolak dia sebagai Allah, sebagai juru selamat. Mu'alaf Insan Mokoginta pernah menulis dalam bukunya 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Lalu dia bilang begini, saya kutip kata-katanya, setiap yang bersilsilah pasti bukan Tuhan. Yesus bersilsilah, itu kan manusia. Manusia kan punya silsilah. Yesus bersilsilah, berarti Yesus bukan Tuhan. Pendeta Esra Soru berkata, alasan mualaf Ustadz Insan Mokoginta dan polemikus Islam menolak Yesus sebagai Tuhan. Pikirkan ini, berapa banyak orang yang tidak mau percaya Yesus karena melihat kemanusiaannya. Berapa banyak orang Islam yang hanya melihat kemanusiaan Yesus, lalu akhirnya menolak dia sebagai Allah, sebagai juru selamat. Mereka sedang tersandung pada batu sandungan yang namanya kemanusiaan Yesus. Mu'alaf Insan Mokoginta pernah menulis dalam bukunya 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Lalu dia bilang begini, saya kutip kata-katanya, setiap yang bersilsilah pasti bukan Tuhan. Yesus bersilsilah, itu kan manusia. Manusia kan punya silsilah. Yesus bersilsilah, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap orang yang dilahirkan pasti bukan Tuhan. Yesus dilahirkan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dinubuatkan Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus dinubuatkan Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dibaptis pasti bukan Tuhan. Yesus dibaptis, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mendengar suara Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mendengar suara Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dikasihi Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus dikasihi Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang dicoba oleh iblis pasti bukan Tuhan. Yesus dicoba oleh iblis, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang berpuasa dan lapar pasti bukan Tuhan. Yesus berpuasa dan merasakan lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. Semua yang diungkapkan Mokoginta itu sebenarnya gampang. Itu menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Lapar, dicoba, haus, ngantuk, makan, minum, dan lain sebagainya. Semua kemanusiaan. Tapi gara-gara kemanusiaan Yesus, Mokoginta anggap dia bukan Tuhan. Lalu dia tinggalkan Kristen. Mokoginta telah tersandung pada batu sandungan yang namanya kemanusiaan Yesus. Hal pertama-tama yang ingin saya tegaskan dan tandaskan kepada kita, bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Prinsip mendasar ini, kalau ada orang-orang di luar kekristenan yang tidak setuju dan tidak sependapat, itu urusan Anda. Tapi itu merupakan fakta dari Alkitab yang tak terbantahkan. Bahwa Yesus itu memiliki dua natur atau dua natur. Natur kemanusiaan dan natur keilahian. Ada dalam satu pribadi Sang Firman yang telah muncul turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Di dalam satu pribadi itu ada dua natur, natur kemanusiaan dan natur keilahian. Tidak bercampur, tidak berbaur, tidak terpisahkan, tapi bisa dibedakan. Sebagai contoh untuk direnungkan saudara-saudaraku seperti almarhum Insan Mokoginta, Ustadz Kainama, para polemikus yang lain. Saudara-saudara kita Islam memiliki kitab suci yang namanya Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu kekal atau fana? Tolong dijawab. Ini pertanyaan yang berulang-ulang saya tanyakan. Apakah kitab sucimu yang adalah Al-Quran itu kekal atau fana? Maka sepanjang yang saya
tahu dan mengerti. Kekal iya, kontennya, isinya. Tetapi yang namanya kertasnya itu tidak kekal. Itu panah, itu rapuh, bisa terbakar, bisa rusak, bisa kotor. Itu fisiknya. Nah, dalam konteks pemikiran yang sama, apakah Yesus itu sebagai yang ilahi kekal? Yes, kekal. Tetapi Yesus dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia itu panah, itu makhluknya Allah, yang mana prosesnya hadir di tengah-tengah dunia ini melalui dikandung oleh Bunda Maria, layaknya seperti manusia pada umumnya, tapi memang ada perbedaan. Yesus tidak dikandung dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Rahim Maria dipakai oleh Tuhan untuk mengandung Yesus dan dilahirkan selama 33,5 tahun ada di dunia ini. Ada satu hal yang menjadi gagal paham orang-orang di luar kekristenan, termasuk para polemikus muslim. Ketika kucing menjadi tikus, kucingnya tidak ada, tinggal tikusnya. Itulah konsep berpikir dari kebanyakan orang, para polemikus Islam atau Muslim. Ketika firman menjadi manusia, maka firman tidak ada lagi, tinggal manusianya. Saya kasih tahu prinsip kenosis yang dijelaskan oleh Filipi pasal 2, mengosongkan dirinya. Pengertian harfiahnya itu membatasi dirinya, mengenakan tubuh kemanusiaan. Keilahian Yesus sebagai firman tidak pernah menjadi redup, tidak pernah menjadi hilang lenyap karena keberadaan atau eksistensinya sebagai manusia. Ini yang harus dimengerti dan dipahami oleh orang-orang di luar kekristenan. Sama seperti kitab suci tadi. Apakah konten isinya itu kekal atau tidak? Tapi fisiknya, bukunya itu tidak kekal, bisa rusak, bisa terbakar, bisa robek, bisa kotor. Apakah dengan rusak, terbakar, robek, kotornya fisik dari kitab suci itu membuktikan bahwa eksistensi keberadaan, intisari, substansi daripada firman itu menjadi rusak, terbakar, kotor? Tentunya tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu contoh praktisnya.